Hai hai hai, halo kesayangan. Happy Independence Day. Merdeka Indonesiaku. Merdeka bangsaku. Apa kabar diri ini yang masih terjajah? Well, ketemu lagi dengan saya, Sada Bahiti, dan saya ditemani oleh Cassandra. Dan pas di hari ini saya membahas tentang merdeka dari sakit hati, dendam, amarah, dan benci. Ya, mungkin kita sudah merdeka secara fisik dari penjajahan. Tapi di dalam diri masih terjajah dengan benci, amarah, sakit hati. Sehingga hal itu membuat kehidupan kita, bidang-bidang kehidupan kita yang lainnya pun ikut terganggu. Ya, bisa macam-macam. Penyakit, mungkin ada gangguan finansial, jodoh yang tidak kunjung mendekat, terus kemudian kejadian berulang tuh misalnya kena tipu lagi. Never ending. Di PHP lagi. Even ada kejadian tidak bisa dijelaskan ya. Sehingga orang mungkin sudah mengira ini mungkin ada black magic atau gimana. No, sebetulnya bukan masalah black magic ya. Black magic itu orang suka lari ke sana karena ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Padahal sebetulnya kalau melihat ke dalam diri, itu selalu ada akarnya, dan ketika akar itu dibereskan, maka semua yang di dalam, semua yang di luar, itu pun akan ikut tertata dan beres. Well, ini adalah general reading. Artinya tidak mungkin resonate dengan semua dari kalian ya. Apalagi ini untuk all zodiac ya. So, be smart. Oke, teman-teman. Dan makasih buat kamu yang udah like, subscribe, dan komen. Thank you banget ya. Aku doain kamu kaya raya, 7 turunan, 7 tanjakan. Dan yang belum subscribe ditungguin, sayangku, cintaku ya, oke? Well, di sini kita akan lihat ya. Ini saya akan bongkar di dalam kamu. Lalu kita akan bicara bagaimana caranya untuk bisa bebas merdeka dari semua itu ya hari gini gitu. Hari gini negara udah merdeka, diri masih dijajah dengan perasaan-perasaan negatif yang tidak memberdayakan sama sekali. King of Cups, Five of Cups, nah kan udah langsung keluar kartunya. Oke. The Moon. Knight of Wands, di sini banyak cakra tenggorokan. The Star and Nine of Cups. Okay. Okay. Let's see, atau di sini deh ya. Wait. Well, ini dominan elemen air ya. Ini berarti buat kamu yang sudah menonton video ini, itu hatinya sakit banget ya. Jadi kayak air itu sangat perasa, sangat lembut, dan ketika sakit itu sakit banget, sakit yang sampai ya ibaratnya gini lah, air kan susah untuk dipegang ya, susah dipegang, terus kemudian nggak bisa diukur gitu ya air ya. Jadi ini buat kamu yang sedang menonton video ini, even kamu mungkin tidak tahu bagaimana cara mengobatinya, bagaimana cara menyembuhkannya ya. Even dari beberapa dari kamu di sini udah so frustrated gitu ya. Oh, saya lupa ini. Bottom of deck di sini ada Ten of Wands.
Beberapa dari kamu ini di sini ada satu penantian yang tidak berujung. Mungkin kamu menanti seseorang dan sampai sekarang tidak ada kabar beritanya, tidak ada kejelasan apakah dia akan kembali atau tidak. Dan beberapa dari kamu ini jelas sekali di sini ada Five of Cups. Di sini kamu mencoba untuk melindungi diri kamu ya. Di sini kamu mencoba untuk melindungi diri kamu sendiri. Kamu menjadi seorang pribadi yang tertutup ya, tidak mau membuka diri. Karena ya kamu merasa kamu perlu menyembuhkan hati yang tidak kunjung sembuh. Jadi saya punya kucing ya. Saya adalah seorang cat rescuer atau rescuer kucing. Saya sering tuh melihat kucing-kucing tuh kalau misalnya mereka sakit, habis ketabrak, ngumpet, mau mati gitu ya ngumpet ya mereka ya. Itu naluri dan itu naluri itu ada di dalam diri manusia, hanya saja wujudnya berbeda. Ya, itu naluri mereka untuk mereka menyembunyikan diri, untuk menyembuhkan diri, healingnya seperti itu. Tapi kalau tidak mendapatkan pertolongan ya mati juga gitu untuk kucing-kucing itu, so sad. Begitu pula manusia ya, manusia itu kalau misalnya dalam kondisi terluka, menarik diri, maksudnya sih untuk menyembuhkan, tapi ketika tidak tahu bagaimana menyembuhkan diri, akhirnya jatuhnya grieving. Grieving itu meratapi diri, merasa diri yang menjadi korban, merasa diri menjadi orang yang paling menderita sedunia ya. Merasa diri sebagai yang kok gue gini amat dizolimi, dan akhirnya nanti jatuhnya itu adalah ke penghukuman, merasa bahwa Tuhan tidak berpihak kepada dia, merasa bahwa Tuhan sedang menghukum dia dengan kejadian yang saat ini kamu alami. Saya bilang kamu aja pakai bahasa kamu ya. Kamu merasa bahwa Tuhan sedang tidak berpihak kepada kamu dengan kamu mengalami kejadian seperti ini ya. Sekalipun bibir kamu mengatakan bahwa Tuhan Maha Pengasih, Maha Penyayang, tapi di dalam bawah sadar kamu itu, kamu memandang bahwa Tuhan adalah Tuhan yang tidak peduli kepada kamu, Tuhan yang menghukum. Ya, ada pandangan seperti itu. Di sini ada rahasia yang terkuak, dan ini mungkin yang menyebabkan kamu melukai. Kamu berpikir bahwa seandainya aku tidak tahu, aku akan baik-baik saja. Well, sebetulnya juga nggak begitu sih ya. Karena yang namanya fakta, kenyataan itu tetap bagaimanapun juga akan sampai kepada kita ya. Dan akhirnya kamu di sini menjadi destruktif. Destruktif itu karena luka-luka gini lah. Ini saya belajar dari kucing, sorry ya. Ya, karena ada gitu, ada kesamaan, ada kemiripan. Kucing itu ketika dia terluka dan dia mau didekati, dia akan nyabak itu, gitu ya. Rata-rata binatang seperti itu, naluri survivalnya seperti itu. Begitupun manusia, ya, ketika merasa diri sakit, maka yang keluar adalah pola destruktif. Pola destruktif ini adalah kamu merasa akhirnya ketika ada orang itu nggak ngapa-ngapain kamu ya. Pokoknya yang nggak tahu lah, dia melakukan sesuatu yang kamu nggak suka dan akhirnya jadi korban. Tiba-tiba kamu menjadi benci sama dia, marah sama dia. Padahal bukan orang itu yang menyebabkan kamu membenci atau marah. Emosinya itu sudah ada di dalam diri kamu sendiri. Mudah-mudahan bahasa saya bisa dipahami. Ya, saya memahami kayak gini tuh bertahun-tahun dan mudah-mudahan ini bisa nyampe hanya dalam waktu setengah jam ya. Dan beberapa kamu jelas falling ya. Ada beberapa dari kamu ini falling itu artinya I'm supposed to be the star. Aku tuh seharusnya bersinar, seharusnya tuh aku sukses, seharusnya aku nggak mengalami ini. Tapi ternyata kenyataannya sangat tidak sesuai dengan apa yang kamu harapkan ya. Dan itu melukai. Well, oke. Nanti saya akan bahas satu-satu ya. Lalu di sini ada Nine of Pentacles ya, Nine of Pentacles. Beberapa dari kamu mengharapkan satu kondisi yang kayak blessing in disguise. Tiba-tiba aja ada ada seorang pangeran berkuda putih yang menyelamatkanmu, menjadi jodoh kamu yang berbeda banget ya. Atau tiba-tiba kamu mendapatkan lotre yang banyak,
Atau gimana kamu mendapatkan jodoh seorang yang kaya raya sehingga hidup kamu tiba-tiba berubah dalam semalam seperti Cinderella. Ya. It's not gonna happen. Karena kita itu menarik apa yang sesuai dengan dari kondisi batin kita ya. Itu dongeng-dongeng itu suka mendongengin kita seperti itu. Akhirnya kita berharap padahal sebetulnya ada satu rahasia semesta yang tidak banyak orang tahu bahwa kita menarik, you attract what you are. Kamu tuh menarik sebetulnya. Jadi apapun yang terjadi, kekacauan hidup tuh sebetulnya karena emosi-emosi negatif yang kita rasakan. Ingat ya, your feeling is your prayer. Ya, ada satu ilmuwan, Greg Braden. Dia meneliti hal ini dan itu menjadi best author atau pengarang terbaik versi New York Times ya. Dia mengatakan bahwa your feeling is your prayer. Apa yang kamu rasakan itulah yang doa yang sesungguhnya, dan itu menarik. Apa yang kita rasakan itu menjadi sebuah gelombang elektromagnetik yang kemudian direspon oleh semesta. Jadi kalau misalnya kamu putus cinta, putus-putus terus, coba lihat ke dalam diri, jangan-jangan itu adalah rasa kesepian di dalam yang kemudian mengundang peristiwa-peristiwa seperti itu. Dan dongeng-dongeng yang disuguhkan kepada kita, ya itu nggak seperti itu, nggak akan terjadi gitu. Ketika kita tahu hal tersebut sebetulnya gampang aja. Ubah yang di dalam itu menjadi sebuah rasa atau getaran yang positif. Kamu akan melihat sendiri, membuktikannya sendiri bahwa nanti ketika yang di dalam diri beres, yang di luar itu tertata dengan baik ya. Nah sekarang masalahnya adalah yang di dalam diri itu bagaimana? Kita sudah sering menumpui diri dengan kecewa, sakit hati, marah, dendam. Well, gimana ya? Marah, dendam, sakit hati ini adalah sesuatu yang perlu kita bereskan, sayang, mau nggak mau, ya. Perlu dibereskan. Saya akan berikan terapi nanti. Yang pertama sebelum terapi adalah lakukan perubahan paradigma atau cara berpikir. Nah, keluar co-create. Oke. Oh, ada rasa kesepian yang mendalam sampai ke ulu, sampai ke tulang-tulang. Oke. Ya, satu-satu ya. Satu-satu, oke. Well, belajar untuk memandang hidup itu, kita kan waktu kecil itu sering didoktrin soalnya ya. Kita dikasih dogma, dikasih doktrin, itu baik, itu buruk, itu baik, itu buruk, itu nggak boleh, yang ini boleh. Didoktrin seperti itu ya. Kita lupa diajarkan untuk melihat hidup itu hakiki. Tidak selalu baik dan buruk seperti itu dualitas ya. Di dalam ranah semesta itu hanya ada singularitas. Singularitas apa nanti ya udah, nggak apa-apa, diterima aja dulu kalau belum paham omongan saya ya. Oke. Well, fleksibel. Kartu ini berbicara tentang untuk menjadi lentur dalam kehidupan ya. Terlalu banyak keharusan-keharusan yang kamu praktekkan ya, yang kamu pakai di dalam kehidupannya. Harus ini, harus itu, harus menikah, harus punya anak, harus punya pasangan. Kalau tidak menikah, kalau tidak punya anak, itu adalah hukuman. Nanti aku ditertawakan oleh masyarakat. Nanti aku ditertawakan. Aku sudah memberi banyak. Seharusnya dia juga membalas pemberianku. Harusnya dia mencintaiku. Tidak ada yang salah dengan apa yang aku lakukan. Jadi ada terlalu banyak kata-kata harus di dalam kehidupanmu. Belajar untuk menjadi lebih fleksibel. Fleksibel mengikuti aliran semesta. Ya. Tidak menikah enggak apa-apa. Tidak punya anak enggak apa-apa.
Apalagi misalnya dia tidak membalas cinta kamu, enggak apa-apa. Ya, enggak apa-apa, semuanya serba enggak apa-apa, semuanya serba enggak apa-apa. Kenapa demikian? Karena kata-kata harus itu yang melukai diri kita sendiri ya. Itu dulu yang pertama dilepas. Orang mau ngomongin apa terserah, ini hidup-hidup kita. Mereka tuh cuman bisa ngomong, mereka cuman bisa ngerecokin doang. Mereka nggak bisa membantu apa-apa gitu. Ya, ini dulu ya. And then, as I said, bahwa kita adalah co-creator. Orang sering berpikir bahwa hidup kita ini adalah sepenuhnya adalah takdir. No. Jadi mungkin ada beberapa yang mengira bahwa aku ditakdirkan miskin. Aku ditakdirkan untuk menderita. Aku ditakdirkan untuk tidak menikah misalnya. Aku ditakdirkan untuk bukan seperti itu. Karena kita adalah co-creator. Artinya apa? Tuhan itu melibatkan kita untuk menciptakan realita kehidupan kita sendiri kok. Ya. Tuhan bukan seorang yang diktator, skenario cuma satu, kamu harus menjalaninya sampai mati, kamu akan menderita terus, bukan seperti itu. Dia mengizinkan kita untuk memilih skenario. Ya. Kita punya free will, kita punya freedom, dan ini salah satunya. Apakah kamu mau melepaskan rasa benci itu? Kamu mau rilis benci, dendam? Apakah kamu merelakannya? Itu adalah pilihan juga ya. Kalau kamu tidak mau untuk merilis, ya itu juga pilihan kamu. Kalau kamu mau merilis, kamu mau melepaskan, itu adalah satu pilihan juga ya. Realita nanti itu terbentuk dari berdasarkan apa yang kamu pilih hari ini. Sikap apa, paradigma apa yang kamu pilih. Pandangan tentang Tuhan apa yang kamu pilih. Ya, saya belajar pemberdayaan diri bertahun-tahun untuk mengetahui hal ini secara khusus. Ya, rasa-rasa apa yang kita bisa ciptakan untuk memperbaiki kehidupan kita ya. Dan selama ini mungkin kita tidak sadar bahwa kita disakiti oleh harapan kita sendiri, oleh keinginan kita sendiri. Ketika harapan tidak terwujud sesuai dengan keinginan kita, maka kita jadi sakit gitu ya. Kita jadi menderita karena begitu pula yang kita harapkan dari diri pasangan kita yang mungkin menyakiti kita atau orang yang menyakiti kita, kita berharap dia melakukan ini dan itu, tapi ternyata enggak. Di luar dari harapan kita, di luar dari keinginan kita, dan itu menyakiti kita. Padahal ya, sesungguhnya kenapa dia berlaku seperti itu, dia menyakiti kita seperti itu. Remember this ya. Orang yang menyakiti kita itu adalah orang yang sedang sakit. Batinnya sedang sakit, jiwanya sedang sakit. Sakit jiwa tuh bukan sakit jiwa yang gila, bukan ya. Kemarin ada yang nanya soalnya. Sakit jiwa itu jiwanya itu sedang terluka, batinnya itu sedang terluka. Dan dia itu tidak tahu bagaimana caranya untuk sembuh. Akhirnya yang keluar dari tingkah lakunya itu adalah menyakiti orang lain. Dia ngajak orang sebanyak-banyak ini ya. Being destructive. Akhirnya dia menjadi destruktif. Dia merusak orang-orang lain. Dan kebetulan karena kamu berinteraksi dengan dia, kamu kena imbasnya. Tapi sebetulnya orang ini kasihan. Ini adalah kunci ya. Ini disimak baik-baik. Ini adalah kunci ya. Orang yang menyakiti kamu itu sedang sakit. Kalau kamu tahu bahwa dia sedang sakit, pahami bahwa dia sedang sakit ya. Kalau kamu tahu dia sedang sakit, jatuhnya itu bukan marah. Kasihan orang itu, dia benar-benar sedang berjuang dengan rasa sakitnya sendiri dan dia tidak tahu bagaimana caranya sembuh, dia tidak tahu bagaimana cara mengeluarkan emosi-emosi, tumpukan-tumpukan emosi yang ada di dalam dirinya dan akhirnya dia menyakiti orang lain, salah satunya kamu. Dan you have to know, orang-orang yang menyakiti kamu, apapun deh yang mereka lakukan kepada kamu, misalnya orang-orang itu menyebar kebencian ya tentang kamu, apa sih, gosipin, gibahin kamu. Mereka tidak sedang menghancurkan kamu. Mereka sedang menghancurkan diri mereka sendiri ya. Lalu, kalau misalnya apa ya, dia ghosting kamu sudah berkorban, kamu sudah melakukan berbagai banyak hal, tapi ternyata dia meninggalkan kamu.
Dia tidak sedang menghancurkan kamu, sayang. Sebetulnya dia justru menyelamatkan kamu, ya. Karena dia meninggalkan kamu dalam kondisi dia yang sedang seperti itu, gitu loh. Itu ibaratnya orang seperti ini tuh lagi jalan-jalan bawa pisau. Nah, kamu ada di dekatnya, ya. Terus kalau dia pergi menjauh dari kamu, harusnya kamu bersyukur. Kamu diselamatkan dari orang yang bawa pisau kemana-mana loh, ya. Itu perlu diingat. So, bersyukurlah buat kamu yang memang dibebaskan dari orang-orang yang tidak perlu ada di dalam kehidupan kamu. Bersyukur. Memang sakit, iya, I know sakit. Tapi bersyukur, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pelajarannya. Terima kasih aku dibebaskan dari si A. Terima kasih aku dibebaskan dari dia, Tuhan. Tuhan sayang sama aku. Kalau aku masih bersama-sama dengan dia terus, ya, itu sakit. Ya, kamu lagi deket-deket sama orang yang bawa pisau, ya tergores. Ya. Dan ingat, pakai framing ini ya, bahwa dia sedang menghancurkan dirinya sendiri. Ini membantu untuk kamu bisa memaafkan. Ya. Bahwa dia sedang menghancurkan dirinya sendiri. So, yang di dalam diri kamu itu baik-baik saja, ya. Ya, di dalam diri kamu tuh baik-baik saja. Katakan bahwa all is well, all is well. Dia sedang menghancurkan dirinya sendiri, ya. Lepaskan pengampunan, lepaskan pemaafan karena dia sedang sakit. Ya maafkanlah, orang yang sedang sakit mah dimaklumin aja, orang lagi sakit jiwa kan. Dia sedang menghancurkan dirinya sendiri dengan dia melakukan itu, ya udah biarkan semesta yang menghukum dia, bukan kamu. Ya. Lepaskan pengampunan. Tidak ada satu kesalahan apapun yang tidak bisa diampuni. Semua kesalahan bisa dimaafkan. Termasuk kesalahan dia yang mungkin sudah membuat hidup kamu hancur dan acak-adul, ya. Ingat bahwa dia pun datang ke dalam hidup kamu itu, kamu mengizinkan dan kamu mengundang. Ya, ada andil kamu di situ. Jangan menyalahkan pihak luar, jangan menyalahkan Tuhan. Ya, karena faktor-faktor penarik lemah yang di dalam dirimu itu mengundang. Dan ini kalau misalnya faktor-faktor penarik lemah di dalam diri kamu itu nggak diberesin, itu mengundang orang yang sama lagi, datang kayak begini lagi, datang kayak begini lagi, datang kayak begini lagi, terus menerus. Dan itu sebetulnya maksud dari semesta adalah kamu perlu untuk belajar apa sih hikmahnya, peristiwa yang terjadi dalam hidup kamu tuh hikmahnya apa, ya. So, mau nggak mau ya, memaafkan, pengampunan itu kita mesti rilis gitu ya. Kita mesti rilis segala sakit hati. Kenapa kalau nggak sakit hati, dendam, marah, benci, itu adalah racun buat diri kita, ya. Ya, tubuh dikasih racun terus-menerus, ya gimana? Nggak berkele gitu. Itu impact-nya banyak, bisa ke penyakit, bisa ke peristiwa-peristiwa yang kacrut, banyak. Ya sayangku, we have to let go. Kita harus melepaskan sakit, marah, benci, semuanya dilepaskan semuanya, ya. Ya, segala kebingungan-kebingungan yang terjadi, ya, aku harus cara melepaskannya bagaimana. Orang kalau ditanya cara mengampuni, cara melepaskannya, niat dulu ya. Niat dulu. Maafkan kalau perlu. Kamu bayangkan fotonya. Kemarin Bunda ajak healing, ada yang ngomong, aku malah sakit hati, Bunda malah sedih. Ya justru itu gitu. Kita tuh sedang mau mengakses emosi itu kembali. Nggak apa-apa nangis. Karena setelah itu apa? Setelah itu sembuh. Ya, itu yang memang sedang saya coba. Dikeluarin semua, emosinya dikeluarin semua. Kalau perlu misalnya mau nangis guling-guling, terserah nggak apa-apa. Tapi habis itu kamu merdeka. Habis itu kamu sembuh. Yang namanya peristiwa menyakitkan itu bukan ditumpuk. Itu nanti sampah kalau ditumpuk, nanti lama-lama membusuk. Ya. Sampah itu dikeluarkan, dibuang. Dibuang ya. Baru setelah sampah dibuang, maka kamu bisa menjadi bahagia. Happy. Bahagia tanpa alasan. Kalau udah dalam kondisi ini, orang tuh mau ngapain kamu aja, kamu bahagia aja. Ya.
Sekalipun misalnya kamu jomblo, kamu misalnya tidak punya pasangan, sekalipun apapun kondisi kamu itu, kamu tetap bahagia. Karena apa? Ketika kamu sudah sampai di state ini, bahagia ya. Diapain aja bahagia. Kondisi apapun bahagia, state happy. Ya. Happy with no reason. Bahagia tanpa alasan apa-apa. Bahagia dulu, nanti kemudian peristiwa-peristiwa yang membuat kita bahagia itu datang. Jadi kebalik. Orang sering, kalau aku punya pasangan baru aku bisa bahagia. Kalau aku punya uang 10M baru aku bisa bahagia. Kebalik. Dibalik, bahagia dulu baru pasangan itu datang. Baru uang 10M itu datang. Tapi yang pertama adalah bahagia dulu. Ya, oke. Mudah-mudahan obrolan Bunda bisa dipahami. Ya, karena ini penting sebetulnya ya. Saya suka prihatin gitu kalau melihat komen teman-teman, dan yang datang ke Bunda itu mereka lebih tertarik untuk masa depanku apa kapan, itu nggak akan terjadi kalau batin nggak beres gitu ya. Itu sebetulnya sumbernya tuh di dalam batin itu. Nah itu ketika itu beres ya, even nanti kamu mungkin nggak perlu datang ke Bunda untuk tanya, Bunda masa depanku gimana, nggak perlu. Karena kalau misalnya udah di dalam hati udah beres, itu nanti yang di luar itu menyesuaikan, dia akan beres dengan sendirinya, kayak tertata dengan sendirinya ya. It happen. Oke? Ada Bunda mau tarik satu kata-kata. Nanti healing ya, kita akan healing bersama ya. Gak apa-apa, videonya agak panjang. Ini buat kamu yang memang benar-benar pengen sembuh, gak pengen ya udah. Kan hidup-hidup sendiri ya. Last word. Nah, ini pas banget. By feeling the happiness of others around you, be grateful for everything. Silakan pejamkan Be grateful mata. for everything ya. Jadi Punggung tegak, rasakan boleh duduk kebahagiaan bersila dengan atau kaki menyentuh tanah. bersyukur keluar Lalu, rumah. Rasakan nafas, hangatnya matahari. Rasakan indahnya hembusan angin. Rasakan embun itu menyentuh telapak kakimu. Dengarkan burung-burung berkicau dengan indahnya. Lihat pepohonan, daun-daun itu bergoyang. Mereka sedang berbahagia, mereka sedang bergembira ya. Rasakan semuanya ini dan bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tarik nafas dan hembuskan. Bunda akan ajak untuk kita semuanya healing ya. Silahkan yang mau ikutan. Alamiah. Lalu panggil namanya, hadirkan sosoknya di hadapanmu. Bayangkan wajahnya, suaranya, rambutnya, semuanya sorot matanya. Jika kamu merasa sedih, tidak apa-apa. Silahkan menangis. Jika kamu merasa marah, enggak apa-apa. Diamati saja rasa-rasa yang timbul, tanpa perlu menghakimi. Lalu panggil namanya. Katakan bahwa aku merasa marah atas perbuatanmu. Aku merasa sakit hati atas apa yang telah kau lakukan kepadaku. Jika memungkinkan, sebut peristiwanya. Aku merasa kecewa. Namun kali ini, aku memaafkan kamu. Aku mengampuni kamu. Terima kasih atas pelajaran yang kau berikan kepadaku. Dan saat ini aku mau memutuskan energi denganmu. Aku mau melanjutkan kehidupanku, berjalan menuju harapan-harapanku yang indah. Silahkan engkau pergi dari hidupku. Aku memaafkanmu. Maafkan aku juga ya. Aku memaafkanmu. Lalu bayangkan sosoknya balik badan dan pergi menjauh. Makin lama makin kecil, dan kemudian hilang di telan kabut.
Lalu bayangkan benang merah antara kamu dan dia. Itu diputus. Bayangkan diputus dengan menggunakan gunting atau menggunakan pisau dan katakan, "Saya bebaskan kamu, kamu bebaskan saya. Saya bebaskan kamu, kamu bebaskan saya. Saya bebaskan kamu, kamu bebaskan saya." Katakan terus hingga merasa lega. Saya bebaskan kamu, kamu bebaskan saya. Saya bebaskan kamu, kamu bebaskan saya. Lalu bayangkan, tarik nafas, energi ilahi masuk ke dalam dirimu, lalu hembuskan nafas. Bayangkan seluruh emosi-emosi negatif ikut keluar dan luruh di dalam semesta untuk kemudian dimurnikan kembali. Sekarang kamu adalah seorang manusia yang sudah bebas. Energi-energi negatif sudah dikeluarkan dari dalam diri kamu, melebur bebas ke dalam semesta. Kamu adalah sosok yang baru saat ini. Kamu adalah sosok yang baru sekarang. Oke, selesai. Terima kasih teman-teman sudah melakukan healing bersama kali ini. Jika readingan ini membantu kamu, bermanfaat buat kamu dan resonate, saya minta feedbacknya di kolom komentar ya. Dan jika kamu ingin melakukan personal reading atau private reading, silahkan hubungi nomor yang tertera di kolom deskripsi. Tentu saja berbayar, namun jika kamu tidak memiliki budget, silahkan nyalakan loncengnya supaya saat Bunda live, kamu tidak ketinggalan ya sayangku. Oke kesayangan semuanya, aku berdoa agar kamu menjadi jiwa-jiwa yang merdeka hari ini, tepat di tanggal 17 Agustus ya. Negara merdeka, kita pun juga merdeka. I love you, bye-bye.